Hello Technolovers. Kalau kita bicara tentang kekuatan militer, kebanyakan orang langsung terbayang pada jumlah tentara, barisan tank baja, jet tempur yang melesat di langit, atau kapal perang raksasa yang melintas di lautan. Padahal kekuatan militer sejati tidak sesederhana itu. Sebuah negara bisa memiliki ribuan senjata canggih, tapi tanpa strategi, stabilitas nasional, dan dukungan ekonomi yang kuat. Semua itu bisa runtuh sewaktu-waktu. Kekuatan militer sejatinya adalah perpaduan antara kesiapan strategi, kemantapan politik, kemampuan ekonomi, dan ketahanan logistik. 4 elemen yang membentuk fondasi pertahanan sebuah negara. Itulah yang menjadi dasar bagi Global Firepower Index atau biasa disingkat GFP. Sebuah laporan tahunan yang menilai dan memeringkat kekuatan militer negara-negara di seluruh dunia. Setiap tahun, GFP menganalisis lebih dari 60 indikator berbeda, mulai dari jumlah pasukan aktif dan cadangan, kekuatan udara dan laut, sistem logistik, sumber daya energi, hingga stabilitas politik dan kondisi finansial. Semua data itu kemudian dirangkum dalam satu angka yang disebut Power Index. Semakin kecil skornya, semakin kuat kemampuan militer negara tersebut. Dan pada edisi 2025, GFP kembali merilis daftar 10 negara dengan kekuatan militer terkuat di Asia. Kawasan yang kini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sekaligus potensi ketegangan geopolitik global. Cina kembali tak tergoyahkan di puncak. Di posisi teratas, Cina masih menjadi raksasa yang tak tertandingi di Asia. Dengan skor Power Index sebesar 0,0788, Cina berada sangat dekat dengan skor sempurna 0,0000 yang menggambarkan efisiensi militer maksimal menurut perhitungan GFP. Sebagai negara dengan jumlah personel militer aktif terbesar di dunia, Cina memiliki lebih dari 2 juta prajurit yang siap siaga. Selain itu, Beijing terus mempercepat modernisasi pasukan bersenjatanya, termasuk pengembangan jet tempur siluman J-20, kapal induk Fujian, dan berbagai sistem rudal hipersonik yang disebut-sebut mampu menandingi teknologi militer barat. Cina juga memperkuat kehadirannya di kawasan Indo-Pasifik, dari Laut Cina Selatan hingga Samudra Hindia, dengan membangun pangkalan militer, memperluas armada laut, dan meningkatkan operasi patroli udara. Langkah-langkah ini tidak hanya menunjukkan kekuatan, tetapi juga sinyal bahwa Cina ingin memastikan pengaruhnya sebagai kekuatan global tidak bisa diganggu-gugat. India di posisi kedua, kekuatan yang terus tumbuh. Di urutan berikutnya ada India yang menempati posisi kedua dengan skor 0,1184. Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, India memiliki kekuatan militer yang sangat besar, baik dari sisi jumlah pasukan maupun skala operasional. Selama beberapa tahun terakhir, India terus memperkuat sistem pertahanannya, terutama di wilayah perbatasan dengan Cina dan Pakistan, dua negara yang kerap menimbulkan ketegangan regional. India juga aktif melakukan kerja sama militer dengan berbagai negara barat, termasuk Amerika Serikat dan Prancis, serta memperkuat armada lautnya di Samudra Hindia. Negara ini telah berinvestasi besar dalam program modernisasi militer, dari produksi pesawat tempur, Tejas, pengembangan rudal Agni dan BrahMos, hingga peningkatan kemampuan cyber dan satelit. Selain itu, India memiliki senjata nuklir dan pasukan cadangan yang besar, menjadikannya kekuatan strategis yang sangat diperhitungkan di Asia Selatan. Korea Selatan dan Jepang, teknologi jadi kunci. Menempati posisi ketiga ada Korea Selatan dengan skor 0,1656. Disusul oleh Jepang di posisi keempat dengan 0,1839. Dua negara ini mungkin tidak memiliki jumlah penduduk sebesar Cina atau India. Tetapi mereka memiliki keunggulan yang tak kalah penting, teknologi militer mutakhir dan sistem pertahanan yang sangat modern. Korea Selatan memiliki industri pertahanan yang berkembang cepat. Produksi militernya seperti tank K-2 Black Panther, Howitzer, K-9 Thunder, dan jet tempur KF-21 Boramei kini menjadi komoditas ekspor ke berbagai negara. Dengan ancaman terus-menerus dari Korea Utara, negara ini selalu menjaga kesiapan tinggi di sepanjang garis demilitarisasi, menjadikannya salah satu militer paling waspada di dunia.
Sementara itu, Jepang yang selama puluhan tahun menerapkan kebijakan militer defensif pasca Perang Dunia II, kini secara bertahap mulai memperkuat kemampuan tempurnya. Tokyo memperluas kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat, Australia, dan Filipina. Langkah yang menunjukkan keseriusan Jepang dalam menghadapi potensi ancaman di kawasan Asia Timur, terutama dari Cina dan Korea Utara. Negara-negara lain dalam 10 besar. Selain 4 besar tersebut, masih ada beberapa negara lain yang juga menunjukkan kekuatan luar biasa dalam daftar 10 besar militer Asia versi JFP 2025. Turki, skor 0,1902. Turki adalah negara yang unik, terletak di persimpangan antara Eropa dan Asia. Namun secara militer dikategorikan dalam kawasan Asia karena letak wilayah Anatolia yang menjadi pusat sejarahnya. Turki memiliki militer yang sangat kuat dengan industri pertahanan dalam negeri yang kini jadi salah satu yang paling maju di dunia. Nama Bayraktar misalnya sudah dikenal luas lewat drone tempurnya yang digunakan dalam berbagai konflik, dari Suriah hingga Ukraina. Turki juga memproduksi tank Altay, kapal perang Anadolu, hingga sistem rudal pertahanan canggih buatan lokal. Selain menjadi anggota NATO, Turki juga memainkan peran penting dalam konflik kawasan Timur Tengah dan Kaukasus. Gabungan antara kekuatan teknologi, pengalaman lapangan, dan posisi geopolitik strategis menjadikan Turki sebagai kekuatan militer yang mampu beroperasi di banyak medan sekaligus. Pakistan, skor 0,2513. Di posisi selanjutnya ada Pakistan, kekuatan utama di Asia Selatan yang punya sejarah panjang dalam konflik dan ketegangan regional, terutama dengan India. Meski ekonominya tidak sebesar tetangganya, Pakistan memiliki militer yang sangat disiplin dan tangguh. Negara ini juga termasuk dalam daftar pemilik senjata nuklir, sebuah status yang menempatkan dalam kelompok elit negara dengan kemampuan deterensi strategis. Kekuatan udaranya memadukan pesawat tempur buatan barat dan buatan lokal hasil kerjasama dengan Cina, seperti JF-17 Thunder. Militer Pakistan juga dikenal karena pengalamannya dalam operasi di daerah pegunungan dan konflik lintas perbatasan yang menempanya menjadi pasukan yang terlatih dalam medan berat. Israel, skor 0,2661. Lanjut ke Israel, negara kecil di Timur Tengah yang memiliki reputasi besar di dunia militer. Luas wilayahnya memang kecil, tapi teknologi dan efisiensinya membuat Israel menjadi kekuatan yang disegani. Dengan sistem wajib militer bagi seluruh warganya, Israel memiliki masyarakat yang sadar pertahanan dan terlatih. Negara ini juga terkenal dengan Iron Dome, sistem pertahanan udara yang mampu menembak jatuh roket musuh sebelum mencapai target. Israel tidak hanya fokus pada pertahanan dalam negeri, tetapi juga menjadi eksportir teknologi militer dan cyber ke berbagai negara. Pengalaman panjang menghadapi ancaman nyata dari negara-negara di sekitarnya membuat militer Israel sangat adaptif dan siap dalam berbagai skenario tempur modern. Iran, skor 0,3048. Berikutnya ada Iran, yang dikenal dengan kekuatan militer besar dan kemampuan mandiri dalam memproduksi senjata. Meskipun telah lama berada di bawah sanksi internasional, Iran tetap berhasil mengembangkan rudal balistik jarak menengah, drone kamikaze, serta berbagai sistem pertahanan domestik. Iran juga berperan besar dalam dinamika politik dan keamanan Timur Tengah dengan pengaruh kuat di Suriah, Irak, Lebanon, dan Yaman. Pendekatan strategi proksi yang diterapkannya membuat Iran mampu memperluas pengaruh militer tanpa harus terlibat langsung di setiap konflik. Dengan pasukan besar, posisi geografi strategis, dan kemampuan teknologi yang terus tumbuh, Iran tetap menjadi salah satu pemain utama dalam peta kekuatan militer Asia. Taiwan, skor 0,3988. Terakhir di posisi ke-10 ada Taiwan, sebuah pulau kecil dengan keberanian besar. Selama puluhan tahun, Taiwan hidup di bawah tekanan konstan dari Cina daratan yang menganggapnya sebagai bagian dari wilayahnya. Namun ancaman itu justru membuat Taiwan semakin kuat. Negara ini terus meningkatkan anggaran pertahanannya, memperkuat kemampuan udara, laut, dan cybernya, serta mengembangkan strategi pertahanan asimetris. Strategi yang menekankan efisiensi dan kecepatan dalam menghadapi lawan yang jauh lebih besar.
Selain itu, Taiwan juga mendapat dukungan tidak langsung dari Amerika Serikat dan sekutunya, baik melalui pelatihan militer maupun penjualan senjata, dengan letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional dan kedekatannya dengan Laut Cina Selatan. Taiwan kini menjadi simbol ketahanan dan kemandirian di tengah tekanan geopolitik besar. Indonesia, satu-satunya wakil Asia Tenggara. Nah, yang paling menarik dari daftar tahun 2025 ini adalah posisi Indonesia dengan skor 0,2557. Indonesia berhasil menempati peringkat ke-7 Asia dan yang lebih membanggakan lagi, menjadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang berhasil menembus 10 besar. Pencapaian ini bukan datang begitu saja. Selama beberapa tahun terakhir, Tentara Nasional Indonesia atau TNI gencar melakukan modernisasi besar-besaran, memperbarui pesawat tempur, kapal perang, sistem radar, hingga memperkuat kemampuan pasukan elit di berbagai matra. Selain modernisasi, Indonesia juga mulai mengembangkan industri pertahanannya sendiri melalui kerjasama dengan berbagai negara seperti Korea Selatan, Prancis, dan Turki. Langkah ini menjadi upaya penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor senjata dan memperkuat kemandirian nasional di bidang pertahanan. Namun, tantangan tentu masih banyak. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, dengan ribuan pulau yang harus dijaga. Distribusi pasukan, logistik, dan infrastruktur menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan waktu dan biaya tidak sedikit. Meski begitu, posisi Indonesia di daftar JFP 2025 jelas menunjukkan kemajuan signifikan. Dari dulu, kekuatan militer Indonesia sering dianggap hanya sebatas regional, tapi kini dunia mulai melihat bahwa TNI bukan lagi sekedar penjaga perbatasan, melainkan kekuatan pertahanan yang serius di kawasan Asia. Dengan semangat modernisasi, profesionalisme yang terus meningkat, dan visi pertahanan jangka panjang, Indonesia perlahan menegaskan dirinya sebagai pemain utama dalam stabilitas keamanan Asia.